warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, para haji sepuh, yang kami hormati para alim, ulama, para santri dan santriwati, yang kami hormati para pemerintahan sipil maupun militer, mobil khusus untuk Bapak Ketua RT, Pak RW, dan juga kelurahan di Kecamatan Tanjung. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini, walaupun diiringi dengan rintik gerimis, namun menambahkan suasana kita pada pagi hari ini jadi semakin syahdu. Terlihat wajah-wajah yang penuh dengan senyum yang turut hadir pada kesempatan pagi hari ini, tentunya akan mendukung kedua calon mempelai yang akan memasuki bahtera rumah tangga. Selawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan sahabat dan juga keluarganya, yang juga senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di hari ini Selasa 28 Oktober 2025, di hari dan waktu yang telah disepakati bersama antara keluarga besar Bapak Musih dan juga keluarga besar almarhum Bapak Januri, di mana mereka sepakat untuk mempersatukan kedua putra-putrinya yang sudah sekian lama berpacaran, hingga akhirnya mereka berani mengambil satu keputusan, kesepakatan untuk membangun mahligai rumah tangga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baiklah, pada kesempatan hari ini sebelum kita akan sama-sama menyaksikan ijab dan qabul yang akan kita laksanakan, namun tentunya ada beberapa mata acara yang perlu kita lalui. Baik, yang pertama kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan penyerahan calon mempelai pria dari keluarga besar almarhum Bapak Januri yang akan diwakilkan oleh beliau Bapak Sanuji. Untuk itu waktu sepenuhnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha sunatan min sunan rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu bid-dinihil qawim. Dari wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat beliau, para bapak, para ibu, hadirin semuanya pada hari ini yang sudah hadir, terlebih-lebih beliau besan panjenenganipun Bapak Musen serta Ibu Nur yang sangat saya hormati beserta keluarganya. Beliau Bapak pejabat, kepala desa, beserta stafnya yang kami hormati, dan juga para hadirin, para tamu undangan, para undangan
dari pria atau wanita yang berbahagia. Sebelum kami mengutarakan apa yang sebagai tugas saya pada kalian pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi atau siang hari ini kita sekalian masih diberi sehat, diberi taufik hidayah, sehingga dengan maunahimun Allah kita sekalian dapat hadir, dapat berkumpul di suatu majelis taklim, yakni majelis walimatul urus di rumahnya Bapak Musen Ibu Nur dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kedua kalinya tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tersanjung kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di besok yaumul qiyamah. Para bapak, para ibu yang berbahagia, mohon maaf di sini saya sebagai perwakilan dari mempelai pria, yakni penjenenganipun Mas Nur Rahman bin Bapak Januri almarhum saha Ibu Sulastri. Pertama mengaturkan salam taklim kepada bisa, yakni Bapak Museh saha Ibu Nur dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, di sini tadi saya mendapatkan amanat disuruh menyerahkan sedikit bawaan dari padi atau sedikit buah tangan dari keluarga almarhum Bapak Januri Ibu Sulastri. Pada hari ini saya serahkan kepada Bapak Museh atau Ibu Nur. Mudah-mudahan Bapak Museh, Ibu Nur juga kalau mempelai wanita, mudah-mudahan pada hari ini juga mau menerima apa yang sudah dibawa oleh keluarga besar almarhum Bapak Januri Ibu Sulastri. Dan juga yang selanjutnya, saya tadi dapat amanat pada hari ini saya diperintahkan, yaitu menyerahkan kepada keluarga Bapak Museh Ibu Nur, yakni calon mempelai pria Ananda Muhammad Nur Rahman bin Januri almarhum Ibu Sulastri, sudinya Bapak Museh dan Ibu Nur nanti mau menikahkan Muhammad Nur Rahman dengan anak Bapak Museh kepada yaitu Mas Nur Rahman. Sebelumnya juga keluarga Bapak almarhum Januri mengucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada para bapak ibu, rekan-rekan yang kiranya kurang berkenan di hati para hadirin, khususnya Bapak Sohibul Hajah. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Sohibul Hajah, khususnya Bapak Jajan Ibu Nur yang sudah menerima rombongan kami dengan rasa senang hati, dengan ramah tamah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga atas jawaban dari Sohibul Hajah yang tadi juga dinikmati. Mudah-mudahan para
tamu dari rombongan dari Pati, mudah-mudahan merasa yaitu gembira dan berbahagia. Kemudian yang terakhir, bila mana nanti acara ini sudah selesai, rombongan dari penjenenganipun almarhum Bapak Januri Soho Ibu Sulastri nanti mohon pamit utawi mohon izin pulang ke daerah Pati, dan sekali lagi minta doa restu pangestu para sesepuh ini sepuh sini, mudah-mudahan sepulang dari kota ini semua yaitu jamaah rombongan dari Pati selamat dari sini, selamat di perjalanan, selamat sampai di rumah. Amin, Allahumma amin. Dan sekali lagi para hadirin kami mohon doanya, mudah-mudahan calon mempelai berdua nantinya jadi pengantin yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Namun demikian dan sekian yang saya sampaikan sebagai perwakilan dari almarhum Bapak Januri. Bila mana ada kata-kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di para hadirin sekalian, saya manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan, lupa itu memang sifatnya manusia. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang telah dengan sangat jelas sekali menyampaikan apa dan maksud kehadiran keluarga besar ini, terlebih royo-royo dari kota Pati, kota Minapati, kota Mina, yang telah bersama-sama hadir di tempat ini dan juga sudah menyampaikan maksud dan tujuan. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan penerimaan dari keluarga Bapak Musa yang akan diwakilkan oleh beliau Bapak Kodir. Begitu, waktu sebelumnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para undangan, dan juga para sesepuh yang kami cintai dan yang kami hormati. Pada kesempatan malam hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari yang penuh rahmat ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan berkumpul di acara akad nikah antara Siti Munawwarah dan Muhammad Nur Rahman. Salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kepada keharibaan sang junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat-sahabatnya, tabi'in, keluarga yang insyaallah kita semua diberikan syafaat hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku perwakilan dari keluarga Adinda Siti Munawwarah atau perwakilan dari keluarga besar calon mempelai wanita, yaitu keluarga besar Bapak Musa dan Ibu Nur, ingin menjawab penyerahan dari keluarga besar Bapak Januri almarhum dan Ibu Sulastri. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak atas hantaran yang sudah dibawa. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu sekeluarga dibalas dan dilipat gandakan beribu-ribu kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami pun tentu sudah tidak sabar untuk segera menikahkan anak-anak kami
yaitu Siti Munawwarah dan Muhammad Nur Rahman pada pagi hari ini. Kami juga berharap pertemuan antara kedua keluarga ini menjadi awal mula silaturahmi yang panjang hingga akhir nanti. Dan tentunya semoga kehadiran anak kami Siti Munawwarah dapat diterima dengan baik oleh keluarga besar Bapak Januri almarhum dan Ibu Sulastri. Anggaplah anak kami ini seperti anak kami sendiri. Mungkin sekiranya tidak banyak kata yang saya utarakan, tentunya hanya doa terbaik untuk kita semua, khususnya untuk calon kedua mempelai. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, penuh berkah, dan semoga intinya pernikahan anak kami ini dijadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kena diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja sambutan penerimaan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Kodir selaku wakil dari keluarga besar Bapak Musin. Selanjutnya kami silakan untuk Bapak Sanusi bisa naik ke pelaminan berjabatan tangan dengan Bapak Kodir. Monggo. Masih. Oke, cukup. Keluarga ini dan juga menyambut kedatangannya. Kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya kita akan bersama-sama juga menyaksikan penyerahan tali asih secara simbolis yang kami nyalakan, yaitu Ibu Sulastri dan akan diterima oleh Ibu Nur. Untuk itu kami silakan untuk Ibu Sulastri dan Ibu Nur untuk Ibu Nur, mau silakan. Tahan dulu. Masih. Betul. Boleh turun dikit, Bu. Berjabat tangan di atas kamera, Mama. Ke kamera. Senyum. Ya, oke, bertangan di atas. Oke. Masih. Sekali lagi. 3. Oke, boleh cipika-cipiki, monggo silakan. Oke, cukup. Oke, baik, kami ucapkan yang sudah kami sediakan. Baik, terima kasih. Demikianlah serah terima tali asih dari kedua keluarga yang saat lagi akan diikat di dalam pernikahan suci kedua putra-putrinya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita akan memasuki acara yang sakral, yaitu ijab dan qabul. Untuk itu sebelumnya kami akan undang untuk beberapa perangkat nikah yang akan menjadi saksi kedua calon mempelai yang akan dipersatukan. Untuk itu saya akan undang untuk Bapak Sanusi sebagai wakil dari calon mempelai pria. Monggo kami silakan untuk menempatkan diri di tempat duduk yang sudah kami sediakan. Kemudian yang kedua kami undang untuk Bapak Didi Haryono. Bapak Didi Haryono yang menjadi saksi dari calon mempelai wanita. Monggo kami silakan. Dan selanjutnya kami undang untuk calon mempelai pria, yaitu Saudara Muhammad Nur Rahman. Monggo silakan untuk menempatkan diri di tempat duduk yang sudah kami sediakan. Baik, berpomanya, monggo silakan. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ali yang menjadi wakil orang tua, yang wakil dari bapaknya almarhum. Oke, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku yang diberi nama Munawwarah
nama indah yang disematkan Papa dan Mama sejak aku lahir ke dunia ini. Syukur alhamdulillah, Muna panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini aku ingin mengungkapkan betapa bersyukurnya aku bisa terlahir sebagai putri Papa dan Mama. Tak sanggup rasanya aku membalas semua kebaikan Papa dan Mama. Semoga semua kebaikan Papa dan Mama dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak terhitung lagi berapa banyak keringat dan air mata yang telah Papa dan Mama teteskan untuk Muna. Maafkan perbuatan dan perkataanku yang secara tidak sadar telah melukai hati Papa dan Mama. Dan di hari yang sangat bahagia ini, Muna akan memulai kisah kehidupan baru bersama laki-laki yang insya Allah bisa menjaga, membimbing, dan insya Allah menjadi teman hidupku hingga akhir hayat nanti. Sebentar lagi, aku akan menjalankan sunnah Rasul yang mulia dengan laki-laki baik dan sayang kepadaku. Laki-laki itu bernama Muhammad Nur Rahman. Papa, Mama, walaupun sebentar lagi Muna tidak selalu berada di dekat kalian, meski akan ada waktu yang terbagi, Papa dan Mama harus selalu ingat, Muna akan selalu haus akan doa-doa dari Papa dan Mama. Doa yang selalu Papa dan Mama langitkan dalam sujud-sujud panjang sholat kalian. Muna mohon ridho Papa, Mama, dan juga semua keluarga atas pernikahan ini. Doakan semoga rumah tangga kami nanti dapat diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja kami ucapkan suatu ungkapan perasaan yang bersifat sikap matang dan dewasa dari seorang putri kecil Papa yang kini akan menjadi seorang istri Muna. Semua kesalahan dan kehilafanmu tentu sudah Papa dan Mama maafkan. Dan apapun yang menjadi keinginanmu pasti akan kami kabulkan. Akan kami kabulkan. Tiada keinginan lain bagi kami selain melihat Muna bahagia dengan laki-laki pilihanmu. Doa kami selalu menyertai langkah kalian berdua. Kepada anak Nur Rahman, kami ingin menitipkan pesan kepadamu. Insya Allah sebentar lagi anakku Muna yang cantik ini akan menjadi istrimu. Maka
Kini dia sudah menjadi tanggung jawabmu. Cintai dia, sayangi dia dengan sepenuh hati. Jangan sekali-sekali kamu menyakiti Muna, baik secara perbuatan ataupun lisan. Karena kami tidak pernah sedikit pun menyakitinya. Demi Allah, jika kamu menyakiti anakku, maka sama saja kamu menyakiti kami, orang tua dan keluarganya. Bimbinglah istrimu agar selalu dekat dan beribadah kepada Allah. Nafkahi istri dan anak-anakmu nanti dengan rizki yang halal dan barokah. Anakku Muna dan Nur Rahman, kami pasti selalu mendoakan. Semoga rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya, tahan dulu. Bapak boleh minggir di sini sebentar? Sebentar. Iya. Tahan. Sebelahnya kan boleh? Tahan. Ke mama? Oke. Sekarang untuk mamanya. Sudah publik dan sudah berada di tempat pendidikan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menyaksikan jalannya prosesi akad nikah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama, kepada Bapak Ibu yang akan mengabadikan acara ini, kami silakan namun tetap di tempat duduk, tidak perlu merapat ke tempat atau di meja akad, agar menjaga kesakralan acara kita pada kesempatan hari ini. Juga yang membawa putra-putri masih kecil, mohon untuk dijaga supaya tidak berlarian. Lalu kemudian yang ketiga, jika nanti dinyatakan sah oleh para saksi, kita tidak perlu bersorak atau bertepuk tangan, namun kita sama-sama mengucapkan barakallah. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami silakan kepada Bapak Petanda Sekretariat Tiga dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok. Sepenuhnya kami silakan. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan pernikahan saudari kita Mbak Munawwarah dan Mas Muhammad Nur Rahman, dan saksi yang pertama atau yang tertulis Bapak Didik Haryono, dan saksi yang kedua Bapak Banuji, dan insya Allah walinya ayah kandungnya sendiri Bapak Musi, dan mahalnya di sini tertulisnya berupa cincin emas sebesar 2 gram ya. Ada tambahan? Berbahagia, marilah kita
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa nadaba al-layl wa harrama shifa wa aw'ada al-adab al-alim alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatul muhtarami para alim ulama, para asyatid, para syatidah, para sesepuh dan para bini sepuh, dan para guru-guru kita, dan para kiai, dan para habaib, dan wabil khusus yang kami hormati kedua calon mempelai, dan yang kami hormati dua orang saksi. Saksi yang pertama atau yang tertulis Bapak Didi Karyono, dan saksi yang kedua Bapak Sanuji. Dan wabil khusus juga yang kami hormati keluarga besar Bapak Musik, dan yang kami hormati keluarga besar Bapak Janual, Bapak Janul beserta seluruh rombongan. Bapak dan Ibu hadirnya hadirat para undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang alhamdulillah pada saat ini kita dapat hadir berkumpul bersama-sama dalam rangka menyaksikan akad nikah saudari kita Mbak Munawarah dengan pria idamannya. Baik hadirin yang berbahagia, rukunnya nikah itu ada 5. Yang pertama adanya mempelai laki-laki, dan yang kedua adanya mempelai wanita, dan yang ketiga adanya wali nikah, dan yang keempat adanya 2 orang saksi, dan yang terakhir ijab dan kabul dan dilengkapi dengan mahar. Baik hadirin yang berbahagia, sebenarnya kita acara ijab kabul, mari kita bersama-sama untuk mengawali membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kedua calon mempelai diberikan rezekinya pada kedua orang tua. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. نوينا أن نأتي بخطبة النكاح مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس الشريف وعند هذا العقد المبارك، ونهدي لهم الفاتحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المرهوب من عذابه وسدوته، المطاع سلطانه والنافذ أمره في سمائه وأرضه. خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته وقدرته جعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم به الأنام. وقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.
فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وحرم السفاح وأوعد عليه بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا تنكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصلي وأصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. Semuanya bicara, ikuti saya bareng-bareng ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير في الصلاة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Ya Yahya bin Ali bin Ali Al-Kaf Al-Kaf Wakkaltuka Wal-Taqluka Wakkaltuka Wal-Taqluka Wa azintu laka Wa azintu laka Fi tazwiji binti siapa namanya? Musa Munawwarah. Nama perempuan Munawwarah. Bimahar Khatam Zahab Ramin Wabil tul wakalah Wabil tul tawkil wal ilm.
walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya Muhammad Nur Rahman bin Januri, zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka al-azin li waliyuha fi tazwijiha minka bimahar khatam zahab Brahmin Qabiltu nikahuna wa tasdiha bil mahril mas'ul halan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alil 'abdal mubarak. Allahumma 'allif bainahuma kama 'allafta baina sayyidina Muhammad wa Khadijah al-Kubra wa 'allif bainahuma kama 'allafta baina sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Allahumma arzuq lahum as-sakinah wa mawaddah wa rahmah. Allahumma arzuq lahum من البنات والأولاد حتى يجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dari mempelai pria dan juga Bapak minta tolong tanda tanganin. alhamdulillah boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Saat ini Muhammad Rohman menanti dan berharap sang istri dari Muhammad Rohman dan Muhammad Rohman suami dari Muhammad. Berbaru busana yang menunjukkan kesucian rumah tangga yang tentunya dengan doa penuh syukur agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Biasanya untuk Muhammad Nur Rahman, silakan untuk berbalik putar arah, Mas, dan lihatlah siapa yang ada di hadapanmu saat ini. Dialah Munawar, kekasih hati. Munawar selanjutnya dia yang akan membimbingmu dan melindungimu. Cium tangannya, cium suami, Mas kasih tangannya. Doain Mas, doain. Doakan doa yang terbaik. Doakan agar rumah tangga kalian penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, dan tentunya segera diberikan Allah sebagai buah tali cinta kalian berdua. Boleh pegang pundaknya, dicium istrinya. Bukan cium istri. Pegang pundaknya. Ya, tahan. Pegang ini Cium nggak? pinggulnya, pinggul suaminya Kak, pegang Kak. Kakak pegang pundak. Iya, kakak pegang pundak. Kak. Cium Kak, tahan. Ya, tahan. Bahagialah kalian selama-lamanya. Oke cukup. Ya, digandeng Mas. Cintai hingga mau yang memisahkan. Hatinya boleh dibuka nggak? Suaminya lurus. Betapa
indahnya ketika cinta bertaut. Saat ini keduanya kami silakan untuk menempatkan diri di silakan. Badannya agak tegap badannya kak. Badannya boleh agak tegap. Porsinya maju lagi. Nah. Mas Nur Rahman dan Mbak Munawarah, begitu saya terima nikahnya, itu udah jadi pasangan suami istri. Itu udah sah menurut undang-undang perkawinan dan sah menurut hukum syariat ajaran agama Islam. Jadi alhamdulillah Anda berdua udah tercatat di kantor KUA Kecamatan Tanjung Priok. Baik hadirin yang berbahagia, dan sekali lagi saya sebagai petugas KUA Kecamatan Tanjung Priok mengucapkan selamat untuk Anda berdua. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya adalah penyerahan buku nikah. Muhammad Nur Rahman dengan Munawarah yang saat ini bisa menjadi pasangan suami istri. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok yang sudah memandu jalannya prosesi akad nikah pada kesempatan hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih sekaligus kami ucapkan selamat jalan, selamat melaksanakan tugas yang selanjutnya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena saat ini hadir satu pasangan pengantin, satu pasangan rumah tangga yang sangat baru, yang tentu masih banyak sekali kekurangan dari pengetahuan mereka di dalam pernikahan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mendengarkan nasihat pernikahan bagi kedua mempelai khusus dan juga bagi para pengantin-pengantin lawas nantinya bisa direfresh kembali. Oleh sebab itu kami silakan yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala an-nikaha min syari'atihi. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي جعل النكاح من سننه وصلى الله على آله وصحبه الذي اقتدوا بفعله. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan kedua mempelai dan juga para wali, para keluarga daripada kedua mempelai, dan juga Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Kaf, dan juga para guru, para tokoh, para hujjaj, para orang tua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan cinta saya kepada beliau. Mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah di dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kedua mempelai, mudah-mudahan dijadikan pernikahannya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan pernikahan yang memberikan kebahagiaan di dunia dan juga memberikan keselamatan di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, dengan kita menghadiri acara akad seperti ini, kita menjalankan acara pernikahan, yang mana pernikahan ini adalah suatu ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Nabi Muhammad mengatakan bahwa pernikahan ini adalah nisful ibadah. Setengah daripada ibadah kepada Allah itu terdapat di dalam pernikahan. Mengapa demikian? Karena daripada ibadah-ibadah terdapat ibadah yang tidak bisa dilakukan ibadah tersebut kecuali dengan melakukan pernikahan terlebih dahulu. Salah satunya adalah menyambung silaturahmi antara kedua keluarga yang pahalanya begitu besar. Yang kedua adalah memberikan nafkah kepada keluarga, pahalanya juga begitu besar. Yang ketiga adalah melahirkan keturunan dan mendidik keturunan-keturunannya, pahalanya begitu besar. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak bisa dilakukan ibadah tersebut kecuali dengan adanya pernikahan. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan pernikahan ini adalah setengah daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena pernikahan ini adalah ibadah yang begitu mulia, adalah ibadah yang mendapatkan pahala begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pernikahan ini bukan ibadah yang mudah. Pernikahan ini bukan hanya sekedar mengatakan gobiltu saja. Akan tetapi pernikahan bukan hanya di hari akadnya saja. Akan tetapi pernikahan akan terus berlanjut seumur hidupnya, bahkan sampai kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apabila terjadi suatu permasalahan di dalam pernikahan seseorang, itu adalah hal yang wajar. Karena pernikahan ini adalah perkumpulan antara dua orang yang sifatnya berbeda, pendidikannya berbeda, tumbuh di tempat yang berbeda. Apabila terjadi suatu masalah di dalam pernikahan tersebut, maka itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi justru adanya pernikahan tersebut, karena adanya masalah tersebut, untuk dijadikan kesabaran kepada kedua mempelai tersebut. Sehingga Nabi Muhammad pun menyebutkan dalam hadisnya, man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi athabahu Allahu mithlu thawabi ayyub bi bala'ih. Seorang suami yang sabar atas kesalahan istrinya ataupun kekurangan daripada istrinya, Allah memberikan pahala kepada suami tersebut seperti pahalanya Nabi Ayyub yang sabar atas bala musibah yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub. Wa man sabarat min su'i khuluqi zawjiha athabahu Allahu mithlu thawabi Asiyah min Fir'aun. Dan seorang istri yang bersabar atas kesalahan daripada suaminya ataupun kekurangan daripada suaminya, maka Allah berikan pahala kepada orang tersebut, kepada seorang istri tersebut, seperti pahalanya Asiyah istrinya Fir'aun. Alangkah besarnya pahala tersebut. Itulah inti daripada acara pernikahan, yaitu mendapatkan kesabaran di dalam pernikahan tersebut. Bahkan terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang perkasa, orang yang wibawa. Semua orang takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, datang seseorang ingin mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang kesalahan istrinya. Tatkala sampai orang tersebut kepada Sayyidina Umar bin Khattab, melihat Sayyidina Umar bin Khattab sedang sabar atas kesalahan istrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab menanyakan kepada orang tersebut, "Kenapa engkau datang kepada saya?" Orang tersebut mengatakan, "Wahai Sayyidina Umar, saya ingin melaporkan tentang kesalahan istri saya. Akan tetapi saya melihat engkau saja sedang merasakan kesalahan daripada istrimu." Sayyidina Umar mengatakan, "Hei engkau, ketahuilah
Istrimu itu yang kelak akan mengandung anakmu. Istrimu itu yang kelak akan mendidik anakmu. Istrimu itu yang kelak akan menyusui anakmu. Istrimu yang mencuci bajumu, yang menyiapkan makananmu. Jangan hanya karena satu masalah engkau lupa atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh istri. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, orang yang perkasa, orang yang tangguh, orang yang wibawa, akan tetapi tetap tunduk, lemah lembut, kasih sayang kepada istrinya. Oleh karena itu di dalam Islam, di dalam syariat, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk memilih seorang istri. Karena tujuan utama adanya pernikahan adalah agar diberikan kepada kita keturunan. Adapun tatkala kita ingin mendidik anak kita, awal mula mendidik anak kita bukan tatkala anak kita dilahirkan, akan tetapi permulaan mendidik anak kita yaitu tatkala dimulai, tatkala kita memilih ibu untuk anak-anak kita. Mengapa demikian? Li'annal madrasatul ula lil aulad. Seorang ibu adalah sekolah pertamanya untuk anak-anaknya. Apabila seorang ibu adalah orang yang salehah, maka anak-anaknya pun akan menjadi anak yang salehah. Tetapi apabila ibunya tidak mengerti agama, tidak salehah, lalu bagaimana anak-anaknya ingin menjadi anak yang saleh dan salehah? Oleh karena itu di dalam hadis Nabi Muhammad menjelaskan tata cara memilih seorang istri, memilih seorang ibu ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama jamaliha, dilihat daripada kecantikannya. Yang kedua maliha, dilihat daripada hartanya. Yang ketiga nasabaha, dilihat daripada orang tuanya. Yang keempat adalah diniha, dilihat daripada agamanya. Akan tetapi kata Nabi Muhammad dari 4 tersebut, fazfar bizatiddin taribat yadak. Apabila engkau mendapatkan seorang istri, ibu daripada anak-anakmu, bizatiddin, yang salehah, yang mengenal agamanya, taribat yadak, maka tanganmu tidak akan lelah. Para ulama mengatakan seseorang yang mendapatkan istri yang salehah, maka orang tersebut mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang istri ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhiratnya Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kalian adalah pemimpin, dan seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas pertanggungjawabannya, atas kepemimpinannya. Oleh karena itu seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya yang akan diminta pertanggungjawaban atas istrinya dan juga anaknya. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan iyyakum wal qawarir. Waspadalah atas istri-istrimu, perhatikan istri-istrimu. Nabi Muhammad mengumpamakan seorang istri seperti wadah yang terbuat dari kaca, seperti gelas yang terbuat dari kaca. Mengapa Nabi Muhammad mengumpamakan perempuan seperti wadah dari kaca? Para ulama mengatakan karena seorang istri, karena gelas kaca ini apabila tidak diisi, sampai kapanpun gelas tersebut tidak akan terisi apa-apa. Apabila gelas tersebut diisi dengan sesuatu yang berat, justru gelas tersebut akan pecah. Begitu pula dengan istri kita, begitu pula dengan ibu daripada anak-anak kita. Apabila kita tidak mendidik istri kita, maka sampai kapanpun istri kita tidak akan terdidik. Tetapi apabila kita begitu keras, begitu dengan marah-marah mendidik istri kita, justru istri kita akan meninggalkan kita. Oleh karena itu istri ini adalah amanah yang amat sangat harus diperhatikan, karena kita akan dipertanggungjawabkan atas istri kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang istri diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk taat kepada suaminya.
Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, kalaupun diperbolehkan sujud kepada Allah dan kepada selain Allah, Nabi Muhammad akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena seorang istri adalah pertanggungjawaban oleh suaminya yang kelak akan dipertanggungjawabkan, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi di zaman Nabi Muhammad, ada seorang istri yang suaminya pergi selama berbulan-bulan. Sebelum pergi, suaminya memberikan wasiat kepada istrinya. Istrinya tinggal di rumahnya di lantai 2, sedangkan orang tuanya di lantai pertama. Suaminya memberi wasiat untuk tidak keluar dari rumahnya apapun yang terjadi. Tatkala orang tuanya, ayahnya sakit, istri tersebut meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk keluar menengok ayahnya yang ada di lantai pertama. Tatkala mengirim surat, Nabi Muhammad mengatakan, ati'i zaujaki, taatlah kepada suamimu. Tidak diberi izin oleh Nabi Muhammad untuk turun ke lantai pertama menengok ayahnya. Tatkala ayahnya meninggal dunia, istrinya pun meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menyiapkan kain kafan untuk ayahnya. Nabi Muhammad pun membalas, ati'i zaujaki, taati suamimu. Suamimu mengatakan tidak boleh keluar kemana-mana. Sehingga akhirnya istri tersebut pun taat kepada suaminya, tidak menengok ayahnya yang sudah meninggal. Akan tetapi tatkala ayahnya sudah dikuburkan, Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada istrinya tersebut bahwa ayahnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat istri tersebut taat kepada suaminya, mendapatkan ampunan karena istrinya taat kepada suaminya. Oleh karena itu, surganya seorang istri itu terdapat di dalam suaminya. Lalu bagaimana contoh suami yang baik untuk para istrinya? Dijelaskan pula oleh Nabi Muhammad, innal mu'min la ya'kulu min syahwati ahlih. Seorang suami yang berakal, seorang suami yang beriman itu akan memakan sesuatu di rumahnya sesuai yang diinginkan oleh keluarganya. Adapun innal munafik, seorang suami yang tidak beriman, seorang suami yang tidak tahu caranya melakukan apapun yang diinginkan oleh istrinya, yang diinginkan oleh keluarganya, innal munafik la ya'kulu ahluhu min syahwatih. Orang yang munafik, suami yang tidak baik, justru akan memaksa keluarganya untuk memakan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Jadi suami yang baik akan menuruti apa yang diinginkan oleh keluarganya. Adapun suami yang tidak baik tidak akan menuruti apa yang diinginkan keluarganya, justru memaksa keluarganya untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Para salafun saleh juga menjelaskan, suami yang baik adalah suami yang tatkala datang ke rumah, pulang ke rumahnya membawa kebahagiaan kepada istri dan anak-anaknya. Adapun suami yang tidak baik adalah suami yang tatkala di rumah keluarganya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tertawa, tatkala datang suaminya, istrinya pergi, anaknya pergi, yang tadinya tertawa menjadi sepi, justru membawa ketidakbahagiaan. Itu adalah contoh suami yang tidak baik. Oleh karena itu diumpamakan oleh para salaf, suami itu seperti singa tatkala ada di luar rumah, menjadi perkasa, tangguh, wibawa tatkala dia ada di luar rumah, akan tetapi menjadi kelinci tatkala orang suami tersebut berada di dalam rumahnya, menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang kasih sayang kepada keluarganya. Akan tetapi bukan berarti suami takut kepada istrinya. Ini yang jadi masalah di zaman kita sekarang, suami takut istri. Ini yang tidak diperbolehkan. Bukan berarti kasih sayang lemah lembut seorang suami kepada istri menjadikan suami tunduk kepada istrinya, bukan seperti itu.
Nabi Muhammad telah mengingatkan, telah memperingatkan dalam hadisnya, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atu. Tidak akan beruntung, tidak akan selamat seseorang yang urusannya, yang segala perkaranya diurus oleh istrinya. Walaupun suami harus penuh dengan kasih sayang lemah lembut, akan tetapi kepemimpinan tetap dipegang oleh seorang suami. Sayyidina Al-Hasan pun juga mengingatkan, wallahi law asbaha rajulun yuti' imratahu ma tahwa kabbahullahu finnar. Seorang laki-laki yang taat, tunduk, patuh kepada istrinya, Allah akan masukkan suami tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang suami akan dipertanggungjawabkan atas istrinya, atas kepemimpinannya dengan sesuatu yang benar, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Akan tetapi bukan berarti kasih sayang tersebut, lemah tersebut menjadi seorang suami tunduk kepada istrinya. Oleh karena itu, apabila seorang suami telah memberikan haknya kepada istrinya dan seorang istri memberikan haknya kepada suaminya, maka barulah terjalin pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai ini dijadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan pernikahan yang penuh kebahagiaan di dunianya, dan dijadikan pernikahan yang menjadikan keselamatan kelak di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.